Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun waktu Bapak Ibu sekalian menyaksikan video ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu yang berbahagia ini, walaupun kita serba kekurangan karena pandemi, banyak keluhan-keluhan sebelumnya, apalagi kemarin kita evaluasi aja kemarin ketika UAS beberapa soal saya sertakan tentang evaluasi. Apa evaluasi yang harus diperbaiki dari perkuliahan kemarin? Kebanyakan dari teman-teman menjawabnya itu online, sinyal susah lah, kemudian kuota habis, tidak punya uang buat kuota jadi serba kurang. Ya gimana, atau udah memang banyak kurangnya sekarang pun halnya juga bagi dosen, kita juga banyak mengalami kekurangan. Kita banyak merasakan hal yang dirasa kurang maksimal terkait distribusi penyampaian materi. Nggak teman-teman aja yang pusing pada saat pandemi, kita juga pusing karena kita banyak belajar hal baru, kita banyak belajar hal-hal yang sangat tidak umum selama beberapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita mengajar di dunia pendidikan ini. Nah, namun sisi baiknya kita banyak belajar hal baru. Mungkin memang ini masa transisi, ini mungkin masa apa ya namanya? Masa pengenalan terhadap adaptasi terhadap hal-hal baru. Saya harap teman-teman jangan patah semangat, teman-teman jangan patah arang, lesu, apalagi malas, apalagi kemudian pergi, wah kacau kalau begitu. Semoga kita semua bisa terjaga untuk terus bersemangat mengikuti perkuliahan kali ini. Segala kekurangan yang mungkin kemarin teman-teman sampaikan, saya pribadi mengucapkan maaf. Saya juga pribadi mengucapkan ya maaf sekali kepada teman-teman karena memang banyak materi yang disampaikan dengan kurang maksimal kepada teman-teman. Nah, maka dari itu untuk metode kali ini kita hampir sekitar 10-11 pertemuan itu selalu Zoom, apalagi Edlink. Kadang saya cuma Edlink aja, share materi aja, kemudian mungkin rasanya tidak maksimal. Makanya untuk kali ini saya mensiasatinya teman-teman melalui mekanisme YouTube. Artinya teman-teman bisa kapanpun menyaksikan dan jika buffering pun teman-teman bisa pause tanpa harus tersandra oleh waktu. Apalagi buat teman-teman yang kerja kan, aduh Pak, saya terbentur ini, saya tidak bisa izin ini. Nggak apa-apa, ya bagaimana lagi. Cuman yang pasti saya memaksimalkan metode ini ya dengan YouTube ini aja. Bukan bermaksud untuk menjadi YouTuber so asik atau apa, cuman inilah satu-satunya buat saya jalan atau ikhtiar saya agar distribusi ilmu bisa sampai kepada teman-teman dengan baik, disesuaikan dengan kondisi masing-masing teman di masing-masing tempat kalian berdiam. Semoga lancar-lancar, semoga terbebas dari bencana, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan pertama perkuliahan kita. Artinya, jika berbicara tentang pertemuan pertama, kita belum masuk materi dulu. Tapi kita harus menyepakati aturan main kita yang berlaku selama 14 pertemuan ke depan. Aturan mainnya mungkin teman-teman juga sudah dikasih keterangan kan pada mata kuliah sebelumnya. Cuman akan saya perjelas lagi supaya tidak terulang-ulang lagi hal-hal yang membuat saya marah atau hal yang membuat teman-teman merasa kesal dan lain sebagainya. Mari kita minimalisir dengan perjelas kontrak belajar kita di awal. Oke? Oke, maka dari itu saya ingin share screen dulu slide-nya supaya teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini bisa teman-teman saksikan. Ini slide-nya, nanti akan saya jelaskan terkait kontrak belajar pada mata kuliah kewarganegaraan kali ini.
Baik, untuk yang pertama teman-teman, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa absensi lulus pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah minimal 60% dari 14 pertemuan. Artinya dari 14 pertemuan teman-teman punya slot sebanyak 40%, artinya teman-teman hitung sendiri nanti berapa jumlah hari yang teman-teman bisa manfaatkan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Absensi lulus minimal 60%. Artinya jika lebih dari 60% absensi teman-teman, ya bagus. Nggak akan saya komentarin apa-apa lagi. Tapi kalau kurang dari 60%, misalnya 50% atau 40%, mau keaktifan teman-teman itu bagus, mau kemudian tugas teman-teman bagus, mau kemudian UTS UAS teman-teman bagus, jika prasyarat ini tidak masuk, mohon maaf teman-teman dinyatakan tidak lulus dan silakan mengulang dengan mahasiswa angkatan bawah. Oke. Esensinya apa? Supaya teman-teman juga disiplin terkait keikutsertaan dengan yang lain. Saya nggak mau ada omongan-omongan misalnya, Pak, saya kan masuk terus. Kenapa dia mah nggak pernah masuk tapi nilainya bagus? Nah, saya nggak mau ada kecemburuan sosial seperti itu. Makanya kita mulai disiplin dari sekarang. Silakan semua sama rata, sama rasa, 60% absensi minimal lulus dari 14 pertemuan. Tidak ada tawar-menawar, apapun alasannya. Oke, kecuali teman-teman amit-amit masih bilang mindalik terserang pandemi. Jika memang harus diisolasi mandiri, maka akan ada keringanan dari saya untuk mengerjakan tugas pengganti. Nah, toleransi ketidakhadiran hanya pada sakit, acara keluarga dengan alasan yang jelas dan urgen, menikah dan pihak keluarga yang menikah, meninggal atau pihak keluarga yang meninggal. Yang pertama, kita harus sepakati bahwa sakit itu adalah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Itu satu. Sakit itu tidak bisa bangun dari tempat tidur, bahkan tidak bisa berdiri. Itu yang dinamakan sakit. Atau yang kedua, misalnya bisa Anda keluar, tapi Anda berpotensi menularkannya kepada orang lain. Nah, itu jangan. Dan yang ketiga, sakit yang dirasa oleh teman-teman kambuhan. Artinya bisa saja teman-teman berangkat sehat, tapi kemudian ketika perjalanan itu bisa kumat dan lain sebagainya. Tapi perlu diberikan catatan bahwa kondisi tersebut jika memang sebelum berangkat itu sudah terasa hal-hal yang tidak enak, nah itu jangan berangkat. Tidak usah dipaksakan. Nah, yang kedua adalah acara keluarga dengan alasan yang jelas dan urgen. Jangan ditanya, kamu kemana tidak masuk? Acara keluarga, Pak. Acara keluarga apa? Ya, acara keluarga, Pak. Ya, jangan. Atau kayak gitu. Ya, tekaci, bahasa Sunda namanya tidak dihitung. Ya. Jika memang acara keluarga, tolong disampaikan dengan jelas. Misalnya, Bapak, saya ini belum disunat, misalnya. Saya jadi harus disunat dan hajatan, silahkan kalian tidak masuk. Atau misalnya, Bapak, kebetulan ini ada acara 40 harian kematian nenek saya. Saya ditugaskan oleh Mama membuat risoles dengan sayur bayam, harus pakai saus khusus, sausnya saya doang ini, mangga silakan, ya seperti itu. Jadi acara keluarganya jelas dan dirasa urgen. Urgen itu maksudnya Anda harus ada di tempat itu. Nah, yang kedua adalah menikah dan pihak keluarga ada yang menikah. Jika salah satu dari teman-teman misalnya ada yang menikah bertepatan dengan jadwal perkuliahan kita, silakan teman-teman ya lanjutlah menikah. Masa saya melarang teman-teman menikah gitu. Ya, bahkan kalau ada salah satu teman-teman yang menikah, saya bisa meliburkan semuanya. Saya liburin semuanya, semua harus datang ke nikahan mahasiswa yang bersangkutan gitu.
dan semua otomatis saya absenkan masuk. Atau juga pihak keluarga ada yang menikah. Maksudnya pihak keluarga ada yang menikah itu misalnya kakak kalian ada yang menikah. Kalian jadi pagar ayu atau pagar bagus. Atau pahit-pahitnya bapak kalian nikah lagi. Nauzubillahimindzalik ya. Bapak nikah lagi misalnya. Aduh sedih sih saya Pak. Tapi saya harus menemani bapak. Mau bagaimanapun pahit-pahitnya ya saya anak bapak. Silahkan. Atau ibunya nikah lagi, ibu sudah lama sendiri, apapun alasannya mangga. Jangan dicari-cari, ya. Jangan dicari-cari. Misalnya sebenarnya yang nikah itu sebenarnya tetangga jauh. Sehari-hari aja salam nggak pernah. Sehari-hari aja minta jamu diludahin misalnya sama tetangganya. Tapi giliran tetangganya nikah, cari alasan udah dia nikah, ya udah aja lah, saya mau meliburkan diri. Saya mau pura-pura datang ke nikahannya, nggak masuk. Gitu. Oke, kalian bisa berbohong dan lain sebagainya, tapi sekiranya ketahuan, tewaslah Anda di mata kuliah saya. Oke? Nah, yang terakhir, yang paling, ya jangan sampailah. Yang pertama adalah ada pihak keluarga yang meninggal atau Anda sendiri yang meninggal. Ya kalau Anda sendiri yang meninggal ya udah gimana mau masuk gimana saya paksa suruh bangun lagi dari kuburan ya. Ya tapi jangan meninggal. Ya. Sehat-sehat selalu. Itu pihak keluarga misalnya nauzubillahimindzalik ayah, ibu atau adik atau apapun. Atau saudara atau sepupu dan lain sebagainya atau kakek nenek. Sama kasusnya kayak nikah tadi, jangan gara-gara waduh tetangga itu saya sudah merasa seperti saudara dan lain sebagainya. Padahal pas hidup, minta beras, kau tendang badannya, wah itu kacau Anda. Ya, jangan berbohong, oke? Jadi pihak keluarga terdekat atau kerabat atau seseorang yang kiranya penting bagi Anda, silakan Anda izin. Nah, ini dia mahasiswa yang diketahui berbohong tidak diperkenankan untuk masuk kembali dan mendapatkan nilai E tanpa ketentuan perbaikan nilai alias wajib mengulang. Saya pernah ada satu kasus. Ada mahasiswa saya di FISIP. Nah, beliau ini izin. Bapak izin. Saya jaga tempat bakso katanya teh. Saya jaga tempat bakso, Pak, nggak ada yang nutup. Ini sekalian nutup nanti sama saya. Atau saya kan tersentuhnya. Saya tersentuh tuh, aduh kasihan. Masih mahasiswa tapi sudah bekerja, sudah banting tulang mencari uang. Tersentuh, boleh, kata saya. Mangga, silakan. Sepulang dari kegiatan perkuliahan, dulu masih luring, belum ada pandemi. Pas pulang, saya memang diharuskan untuk bertemu dengan kerabat atau dengan rekan kerja di Transmart Bojong Soang. Transmart Bojong Soang itu kan bioskopnya langsung eskalator ya. Pintu masuk, eskalator, bioskop. Saya datang, plak, lift turun teh beliau dengan gadis yang manis dan cantik, hijab bersuhti-uhti. Dari jauh saya udah lihat tuh dia gelisah aja gini. Oh, si pacarnya kenapa? Kenapa Ayang? Kenapa? Dari mulutnya dia kebaca kenapa Ayang? Pas turun eskalator, namanya eskalator, rek mundur, malu udah ada orang. Maju, makin cepat dicarekan. Akhirnya pas turun ketemu, waduh Anda ini main-main. Anda main-main. Enggak Pak, sekalian Pak. Tadi memang benar nutup bakso, ya udah aja sekalian saya jualan dan lain sebagainya. Ngaco itu, bohong. Nggak. Makanya baru datang. Gitu. Nah akhirnya mahasiswa tersebut saya kasih ngulang dia dengan semester bawah. Jangan sampai ketemu kasus kayak gitu. Jangan sampai. Karena sekali saya nemu Anda berbohong, susah saya buat percaya lagi dengan Anda. Pahit-pahitnya bisa ngaruh itu ke semuanya. Buat saya orang yang sekalinya ketahuan berbohong ya selesai. Saya pikir untuk dapat A pun rasanya saya berat memberikan. B aja berat. Makanya kalian harus membangun kembali
kepercayaan yang sulit didapatkan. Oke, analoginya samalah kayak yang suka teman-teman tonton pada acara-acara atau motivasi-motivasi di mana jika piring dipecahkan, perang bisa tidak dikembalikan lagi, ya samalah seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-kali mencoba berbohong. Nah ini sebenarnya kalau misalnya luring, kalau kita ada kesempatan untuk luring atau tatap muka. Kalau tatap muka, toleransi telat masuk 15 menit. Lebih dari 15 menit, silahkan tutup pintunya dari luar. Nah, penilaian didasarkan pada UAS yang paling besar, yakni 30%, UTS 20%, kemudian kuis 20%, nah yang keempat adalah keaktifan 20%. Memang, teman-teman, kehadiran itu cuma 10%, tapi kembali ke poin yang pertama, absensi lulus minimal 60%. Walaupun kontribusinya ke nilai cuma 10%, tapi absensi atau kehadiran juga yang paling menentukan, karena itu ada ambang batas 60%. Kurang dari itu, bye-bye, tidak lulus. Nah, nilai lulus adalah C, B, dan maksimal A. Jadi nggak ada A+, nggak ada AB, nggak ada amin, ma'ruf amin, amin rais, nggak ada yang gitu-gitu. Nah, C, B, dan maksimal A. Dengan catatan, C diperbolehkan melakukan perbaikan dengan nilai maksimal B. Dan B tidak diperkenankan melakukan perbaikan. Barang siapa yang mendapatkan B namun minta perbaikan, nilai menuju A, dosen otomatis menurunkannya ke C. Tidak ada ruang buat saya untuk orang-orang yang ambisius namun tidak mawas diri dan tidak introspeksi diri. Oke, dosen memberikan nilai seobjektif-objektif mungkin. Saya pribadi menilai secara manual semua yang teman-teman kerjakan, semua yang teman-teman kumpulkan, dan semua yang teman-teman usahakan. Saya nggak pernah gara-gara orang tersebut misalnya Kristen atau orang tersebut misalnya orang Dayak atau orang Medan misalnya yang berbeda dengan saya, terus saya dengan subjektif, saya nggak seneng nih anak, saya kasih B aja lah. Nggak ada kasus kayak gitu. Ya. Apa yang kalian dapatkan adalah apa yang kalian usahakan. Ketika usaha kalian maksimal, saya nggak akan segan buat ngasih A. Saya nggak pernah pelit nilai kok. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah dikasih B dengan sedikit kasih sayang, tapi ngelunjak pengen ke A, silakan, tidak perlu nego-nego lagi. Saya tidak akan banyak ngomong, akan menurunkan teman-teman nilainya ke C. Dan C tersebut tidak bisa perbaikan. Nah, mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E wajib mengulang dengan semester bawah dan tidak diperkenankan untuk perbaikan. Saya pikir ini sudah sangat cukup jelas. Oke? Nah, apa sih yang nanti akan kita pelajari dalam pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini untuk pertemuan 1 nanti kita akan berbicara tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Artinya kita akan belajar atau kita akan mendalami kenapa sih kewarganegaraan ini penting buat dipelajari. Pak, saya kan mahasiswa akuntansi. Pak, saya kan keperawatan. Pak, saya kan MIPA, matematika. Ngapain saya belajar yang gini-gini? Ini tuh nggak perlu. SMP, SMA saya udah belajar. Nah, di pertemuan tersebut nanti akan saya tekankan mengapa pendidikan kewarganegaraan teramat sangat penting bagi Anda, apapun disiplin ilmu Anda. Oke? Sebagai pengantar, seseorang pasti harus dan wajib mengetahui jati dirinya, dari mana dia berasal, dan bagaimana aturan main dia saat dia mendiami suatu wadah atau suatu organisasi. Saya harap teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini akan sedikit tahu diri mengenai status Anda sebagai warga negara yang baik. Artinya tahu diri, Anda tahu mana norma-norma, mana moral-moral yang tidak boleh didobrak, mana batasan-batasan yang tidak boleh diganggu-gugat, mana bagian-bagian yang wajib dikritisi, dan lain sebagainya.
Nah, yang kedua nanti teman-teman juga akan belajar tentang identitas nasional. Artinya identitas nasional itu sejauh mana Anda mengenali jati diri Anda sebagai bangsa Indonesia. Atau bagaimana identitas nasional sebagai karakter bangsa. Nanti juga akan saya kenalkan apa itu negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia, serta bagaimana bedanya, bagaimana asal-usulnya, apa itu negara bangsa, apa itu warga negara, apa itu masyarakat, apa itu penduduk, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga integrasi nasional. Nanti integrasi nasional kita akan belajar tentang pemaknaan dan sejarahnya. Dan juga yang tak kalah penting, kita pada pertemuan 5 akan mempelajari tentang konstitusi Indonesia. Artinya bagaimana tingkatan undang-undang perundang-undangan di Indonesia. Apakah yang paling kuat itu adalah undang-undang dasar, atau jangan-jangan undang-undang, atau jangan-jangan perpres, atau jangan-jangan perpu. Nanti kita akan pelajari secara mendalam dan secara komprehensif. Nah, selain itu, kita juga akan belajar tentang demokrasi. Nah, teman-teman, yang paling penting juga dalam kewarganegaraan, kita nanti akan belajar tentang hak asasi manusia. Poin ini memang yang paling, buat bagi saya pribadi, merupakan hal yang paling urgen. Kenapa bisa dibilang paling urgen? Karena, teman-teman, pelanggaran hak baik mikro maupun makro itu masih umum terjadi di sini. Jangan-jangan kita ini sering nggak sadar bahwa kita ini sudah melanggar hak asasi orang lain, ya nggak? Ini biasanya nih mahasiswa nih kalau janji jam berapa, terus datang terlambat dan lain sebagainya. Anda perlu tahu hal mendasar seperti itu pun itu sudah termasuk melanggar hak asasi manusia orang. Ya. Nanti akan kita pelajari lah secara mendalam apa itu hak asasi manusia. Bagaimana kemudian jenis-jenis hak asasi manusia dan bagaimana kondisinya di Indonesia. Apakah kemudian negara pernah melakukan pelanggaran HAM, atau apakah di mana posisi negara saat terjadi pelanggaran HAM, nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, kemudian nanti juga kita akan belajar tentang wawasan Nusantara, ya. Apa itu kenusantaraan, kemudian apa itu geopolitik, apa itu geostrategi, apa itu Astagatra. Detailnya sederhananya nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, demikian teman-teman untuk kontrak belajar hari ini. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa menghubungi saya secara pribadi terkait kontrak belajar. Kemudian terkait, oh ya satu lagi, mohon maaf satu lagi. Terkait tugas pengganti teman-teman, seperti biasa, seperti yang dulu-dulu, tugas pengganti itu umumnya teman-teman silakan cari buku, Anda review, dan Anda baca. Oke? Anda review dan Anda baca. Kenapa saya kerap mendorong teman-teman untuk mengerjakan tugas review buku adalah, ya walaupun teman-teman nggak masuk, minimal teman-teman satu mendapat perspektif keilmuan dari yang lain, dari yang selain saya yang ajarkan. Yang kedua adalah teman-teman kemudian diharapkan bisa membiasakan diri untuk membaca. Pak, mahal, wayahna, siapa suruh bikin ulah. Prinsip saya tugas itu harus satu, berat. Yang kedua, susah. Yang ketiga, mahal. Pokoknya yang bikin kalian rugi aja. Dan bikin kalian kapok untuk mengerjakan tugas susulan. Ya alangkah baiknya nggak mengerjakan tugas susulan. Kapan sih saya ngotak-ngatik orang nggak ada salah apa-apa atau tugas? Kan nggak ada. Ya. Artinya jika you kena tugas, you jangan nyalahin dosennya dong. You mah duit wae, uang terus nih dosennya. Ya lau, kenapa bikin ulah? Ya, kalau you nggak bikin ulah, ya I juga nggak akan kasih tugas yang bukan-bukan. Ya. Dan kalaupun dikasih tugas, ya bersyukur pada Maha Kuasa. Jadi kamu ada ilmu baru, kamu bisa biasain untuk baca. Itu mahasiswa, bukan kuli bangunan. Yang nggak perlu baca, tapi teman-teman sudah bisa bekerja, sudah bisa mendapatkan uang. Itu mahasiswa.
akademisi. Ya, pedomannya itu ada di buku. Nah, bukan berarti saya mendiskreditkan profesi kuli bangunan yang maha mulia. Tapi ya Anda sebagai akademisi harus menempatkan diri Anda sebagai akademisi. Ketika you berbuat ngaco, ya you dikasih tugasnya yang berbau akademisi. Baca buku, itu udah paling ringan, Bu. Jika you ngomel, wah repot juga Anda. Ini Pancasilanya gimana? Jangan-jangan saya salah. Gagal ngajarinya kalau kayak gitu. Oke. Saya harapkan teman-teman untuk semester sekarang lebih dikurangi lah mengerjakan tugas pengganti. Tapi kalaupun nanti ketemu tugas pengganti, ya saya harap teman-teman mawas diri. Jangan banyak ngomel ini itu. Oke? Dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Baik, demikian kontrak belajar pada pertemuan pertama pendidikan kewarganegaraan ini. Saya harap teman-teman bisa sehat selalu, terhindar dari terhindar dari virus yang saat ini tengah menyebar. Kita doakan bersama semoga pandemi COVID-19 bisa segera usai. Teman-teman sehat selalu, dilancarkan selalu rezekinya, dan semoga kehadiran teman-teman atau upaya teman-teman menyempatkan waktu luang teman-teman untuk mengikuti ini menjadi amal ibadah untuk teman-teman masing-masing. Demikian teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.